sore. Terima kasih ya telah datang untuk melakukan konseling hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adriano, selaku konselor dan akan menemani kakak. Boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Akmal Fauzi. Biasa teman-teman panggil saya Akmal. Ya. Sebelum saya mulai sesi konselor hari ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan adalah semacam data atau informasi pribadi yang saya punya yang akan kami jaga. Jadi gak mau takut bahwa saya konselor secara profesional akan menjaga asas kerahasiaan keamanan dan juga kecuali dalam posisi terdesak atau klien dalam keadaan yang tidak membutuhkan asas kerahasiaan itu, saya akan buka. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berada di dalam dimulai. Jelas selesai. Gimana kabarnya Kak Akmal hari ini? Kabar hari ini cukup baik ya. Alhamdulillah. Ya. Kesibukan Kak Akmal kesehariannya ngapain aja? Sekarang kuliah terus kalau misalnya emang waktunya luang atau kosong itu saya suka ngambil freelance kerja gitu. Sambil kerja ya berarti ya? Iya, kerja di bidang multimedia gitu ya. Keren. Buat ngasah ya saya kerja sama masih kerja sendiri. Jadi Kak Akmal ingin melakukan password. Iya benar. Silakan Kak Akmal ingin bercerita apa saja. Jadi saya akan menjaga. Jadi Kak Akmal jangan takut atau ini curahkan aja cerita Kak Akmal. Yang akan saya dengarkan. Ini sebenarnya mau cerita dari mana tuh kayak Ya. aduh kalau saya tuh pernah gitu kayak ekspektasi ini juga gimana ya. Bisa takut Kak Akmal. Relax aja pelan-pelan. Cerita dari yang menurut Kak Akmal yang mungkin nggak terlalu dalam atau yang mau saya begitu bercerita sampaikan saja. Sebenarnya ini tentang masalah kuliah ya. Ya. Masalah kuliah tuh yang saya tuh merasa berat banget kuliah. Sebelumnya kayak cuma saya dalam kuliah tuh kayak biasa aja. Cuma saya di sini kayak merasa saya tuh harus benar-benar perfect itu dalam segala hal, dan yakin dari sebelumnya juga saya pernah mengalami kayak sesudah kayak saya udah sakit ya. Cuman tapi saya masih berjuang gitu dengan mengatasi masalah kuliah. Apalagi kan baru bulan kemarin tuh ada ini tes ya. Nah tes itu kan benar kaget ya saya tes itu kayak saya tuh udah merasa udah belajar, udah ngerjain semuanya dengan hati pas pelaksanaan tesnya, tapi ya pas lihat nilai kalau nilai itu saya tuh merasa kok segini, saya tuh kayak merasa kurang puas dengan hasil saya. Padahal kan kalau dilihat dari melihat diri saya sendiri terus saya kan saya udah berusaha gitu, jadi kayak berat banget. Apalagi kayak dengan tekanan dari eksternal maupun internal juga, melihat dari hasilnya itu kayak saya merasa kecewa, tapi saya juga bingung kenapa saya bisa kayak gini. Gitu sih. Jadi permasalahan Kak Akmal ini tentang perkuliahan. Iya benar. Mulai dulu ya. Iya. Cuma ya merasa ya
saya merasa juga kayak ketinggalan itu sama teman saya, makanya selalu apa memforsir diri saya gitu ya, teman saya udah pada ini sekarang saya segini, terus apalagi kayak nilai aja saya turun kan nilai gitu kan, jadi ya Tapi kamu juga apakah mengikuti organisasi di perguruan? kalau ikut organisasi sih tidak, cuma mengikut organisasi di dalam kuliah itu enggak, saya ikut organisasi di luar sih ya. Ini juga pak, juga sih maksudnya kayak kesibukan di dalam belajar karena mengikuti organisasi. Ini sih itu kalau kan mungkin masih kan masa capek ya, masa capek saya kan setelah lulus itu ya bablas tidur gitu, jadi kayak mungkin kelewatan belajar saya seringnya sistem malam sih belajar Sistem semalam. iya. Jadi kecapean apa kamu ini gitu nggak manajemen waktunya. Apa kamu besok ada ke pagi? Mungkin saya masih sangat-sangat juga manajemen waktunya. Jadi kapal ini ininya naik nilainya apa? Mungkin kayak mencoba nilai apa gitu. Ya, gimana jadi kuliahannya? Ya, sebenarnya kalau belajar itu saya lebih mau coba-coba hal yang baru gitu kan, tanpa apa ya, tanpa mengurangi dari nilai akademik saya gitu, nilai khususnya IPK ya, bahkan ya mungkin kata orang mah ya kesimpulannya itu gitu kan, tapi ya Ya, namanya juga ada kan kita belajar. Jadi perasaan kamu selama kuliah gimana? sebenarnya sih kalau dengan rasa masalah yang saya alami itu merasa kuliah itu ya sebenarnya sih senang aja gitu, saya udah bisa ketemu teman, ketemu relasi baru gitu kan, cuman saya kuliah tuh ngerasain hal kayak takut gitu, yang mungkin ya dari yang sudah saya alami, saya merasa kayak takut takut apa takut gak bisa, takut ya apa kecewa juga, takut nggak sesuai dengan saya harapin sebelumnya. Iya, Tapi kamu udah ada tekanan dari siapapun kan untuk kuliah? sebenarnya kalau tekanan dari luar dalam nggak ada, cuman saya merasa dari omongan dari luar dalam itu membuat saya menjadi Pasti ya masih sama juga merasa sedikit tertekan juga sih dari omongan-omongan itu. jadi kesimpulan ini kamu itu permasalahan dengan kuliah ingin mencoba pengalaman baru apa tuh? Memang Oh, imbangnya. ya Boleh tahu kamu tuh kerjanya sesudah pulang kuliah apa di hari libur? ya kalau sebenarnya kalau kerja tuh seringnya di hari libur ya, kayak sebenarnya pada libur itu dimulai dari hari Jumat ke Minggu, tapi misalnya kalau kan yang banyak kan kadang kan itu juga kan ada video online atau offline gitu kan, tapi kalau misalnya online dikira MK-nya saya bisa handle itu, saya ambil kerjaannya gitu. Dan sebenarnya kerjanya juga nggak tentu sih, kayak gak secara ada, cuman kayak kalau ada planning di tahun segini sekira saya bisa ikut dan saya kosongin MK-nya, itu saya bisa ke kerjaan itu sekarang. Ya. Menurut saya kamu udah hebat banget karena melakukan kuliah dan kerja ya betul. Saya juga mungkin mulainya keren banget ya kak
permasalahan cuma di kampus belakang Pak. Ya, kemarin kan Sebenarnya lebih beratnya di kampus sih, karena masuk kuliah di luar kan harus ada target ya. Cuma kalau di luar sih ya paling saya apa ya, di luar sih yang paling masalah kerja dalam pekerjaan itu mah apa, udah bisa saya profesional sih ya. Nah, tapi ya lebih tepatnya sih di apa, planning saya yang merasa yang tadi udah di ya mau ya betul. ya saya rasa kayak aduh, ya kalau saya harus ya aduh, saya benar sama Kita tak bisa nggak sampai kapan? Anggaran juga sampai bulan ya. Saya juga kayak gimana caranya untuk mengambil waktu, gimana caranya kita memanfaatkan, gimana kita juga mungkin ya. Karena kan mau nilai juga ini lebih kan. Mungkin menurut saya nilai turun itu bisa jadi dikarenakan faktor kayak berbagai sampingan kan, mungkin otak berpikir kan ya, berbagai sampingan, jadi kita mulai belajar. Kadang belajar ini sedikit sampai malam dan itu mengakibatnya kayak kita menyebabkan begadang, tidak baik untuk tubuh juga. ini sih saya rasanya juga sih, cuman ya menurut saya boleh minta saran nggak? Saran apa juga? Untuk kan mungkin kakak juga udah apa setingkat di atas saya kan, udah lulus kan kak ya? Apa belum? Oh belum, saya Oh. saya Tapi saya mungkin kakak ada pengalaman gitu kan, atau saya mendingan apa untuk meningkatin nilai saya, apakah saya harus meninggalkan itu semua demi satu fokus, atau emang saya nggak apa-apa jalani tapi harus diatur lagi waktunya saya begini. menurut saya nggak, saya pernah juga kuliah dan bekerja. Jadi emang sulit sih karena kita kan kerja, karena mungkin posisi kan saya pakainya bukan pakai karyawan gitu, pakai normal kan kuliah sampai Jumat, saya sampai Jumat. Mungkin Sabtu dan Minggu itu saya manfaatkan untuk bekerja. Nah, saya memanfaatkan itu juga, mungkin saya juga kayak kecapean, jadi itu saya usahakan gitu kan. Karena, nah ini juga saya penyebabnya nilai turun. Nah, maka dari situ saya juga dari situnya saya berhenti untuk bekerja, saya lebih fokus ke kuliah karena ini saya mengejar nilai. Itu kalau saya. Tapi kalau tak Akmal mungkin karena posisi keluarga juga kan dia karena mau bekerja kan apa mengurangi biaya-biaya perkuliahan. Terus juga kalau saya juga sama teman, tapi mungkin karena di saya juga karena gak kuat, saya berhenti bekerja, saya fokus ke kuliah. Saya lebih baik kayak jualan apa mungkin ya. Kita mengendorse barang mungkin secara online. Jadi nggak capek secara fisik juga. Kalau bekerja secara fisik kan dari kampus juga udah capek, tambah lagi dari pekerjaan yang kita bukan pakai karyawan. Menurut saya ya bagus-bagus saja kalau bisa menyimbangi, kalau bisa menyimbangi kuliah dan kerja bagus saja. Tapi kalau kamu capek, lebih baik kamu fokus ke perkuliahan. Jadi ya sekiranya apa menentukan yang baik untuk anda ini gitu ya.
sistem sebenarnya di semua teman itu kan bisa support system ya. Itulah ya. Ya, teman-teman kan bisa saling kan. Cuman saya merasa kayak saya nggak ada kayak hal-hal sistem support system saya gitu kan. Spesial dia. Iya. Tapi kamu lagi dekat sama perempuan kan? Apa gitu? Sebenarnya kalau lagi deket sih ada sih deket, cuman ya dia nggak intens gitu kan. Karena kan ya deket aja sih kayak suka main atau suka makan bareng gitu kan. Tapi kan kadang nggak bisa dipungkiri kan kayak kesibukan saya terus dia karena kan ya mungkin yang belum memenuhi apa yang saya yang bisa mendukung saya gitu. Nah, ya menurut gimana sih kayak arti dari ya saya tuh percaya bahwa saya tuh bisa gitu dari semuanya walaupun kayak support sistem orang yang spesial gitu. Ya sebenarnya bisa saja. Mungkin karena kalau kita mendapatkan support system lebih semangat ya dalam berkuliahannya. Tapi ya kan semua orang juga butuh support system. Saya kira bentuk kayak apa spesial yang kita anggap spesial itu sebenarnya bisa saja. Tapi emang kalau menambahkan support system itu menambahkan kayak semangat kuliah gitu kan, nggak kayak nggak lemes jadi bangun pagi gitu. Jadi mungkin saran ya saran dari saya, bolehlah kamu mencari yang menurut kamu baik, yang bisa menemani kamu kayak memberi motivasi, memberi saran tinggal yang baik. Banyak yang bisa kamu lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik bersama dia. Mungkin itu sendiri apa masalah yang saya alami itu kan. Mungkin saya juga dengan masalah yang saya sedang jalani itu juga berikhtiar juga sih. Pokoknya mungkin saya juga merasa saya tapi kamu tidak ada permasalahan dari keluarga juga kan, dan apapun itu kayak kamu apa perubahan ekonomi. kalau membandingkan kalau sih alhamdulillah nggak ada ya, semuanya ya cukup gitu kan. Semuanya saya kalau saya sambilan gitu kan, sambilan kerja gitu kan, dia saya punya penghasilan sendiri gitu kan. Makanya kalau sudah punya penghasilan sendiri kan merasa enak gitu kan. Iya, ya saya ngerasa kira itu udah kayak gak usah minta-minta lagi gitu kan ke orang tua. Hanya mungkin kurangi gitu dan ya saya ngerasa kayak hasil kerja saya sih buat uang saya nikmatin gitu kan, dia merasa enak dan nyaman. Terus sih kalau dari rumah aja gitu. sekali ya kamu udah biar tidak membayangkan orang tua untuk perkuliahan. Iya.
saya masih ya, ya saya bingung juga sih jelasinnya. Jadi lebih Iya. apa? Ya, mungkin yang pentingnya itu tentang musik sama mungkin ya support dari lingkungan. Support dan mendengarkan ya sebelum mencari gitu kan. Mungkin menurut kakak kalau support system tuh mendingan kita cari apa emang perjalanannya aja atau gimana? Sebenarnya menurut pengalaman saya pribadi ya, Ya. kalau saya juga sebenarnya dulu pernah ikut support system dulu kayak dulu saya mengalami kuliah kayak makasih kuliah jadi pas udah ada support system dibangun pagi kan itu karena bangun pagi dibangun semangati itu yang membuat kuliah saya lebih bersemangat. Jadi menurut saya ya kapan bisa mencarinya kayak lewat aplikasi atau ya minta apa mau kenalan gitu lagi sekali gitu. Dan kalau dia udah hebat nih dalam perkuliahan dan Itu ya Kak. Mungkin menurut kakak harus terburu-buru atau emang sesuai jalannya waktu itu gimana? menurut saya karena kan kalau dia sambil kerja sambil kuliah dia nih kawan nih memanfaatkan pas persikatan kuliah gitu menjadi seperti sistemnya berburu perlahan aja mungkin kayak kamu coba kamu harus perlahan ngobrol Menurut saya pas gitu. iya Preferensi ya namanya. preferensi kita lihat dulu pemikiran sama enggak bisa saling kayak tolong menolong membantu dan kayak bersupport system ya mungkin kalau bisa sampai jauh mungkin alhamdulillah sampai menikah gitu ya kalau bisa Kalau berhasil ya. jadi intinya ya lebih santai aja nggak usah terburu-buru kalau terburu-buru mungkin nanti yang ada akan ya kamu fokus nyari siapa itu gak baik dan perkuliahannya lebih nanti kayak nggak fokus jadi santai aja sambil kuliah sambil kayak bantu mungkin kamu bisa jadi kayak membantu orang gitu. Jadi boleh tahu itu emang mungkin kasar boleh tahu kamu pekerjaannya apa entah mengedit ya apa Setelah kerjaan itu saya kayak streaming itu. Iya gitu kayak cara wisuda atau cara nikahan atau acara yang mungkin sifatnya langsung secara langsung gitu kan di streaming gitu ya. Ya ini saya biasanya pegang kamera pegang kamera gitu kan. Ya itu sih apa dari itu. itu karena bekerjanya apa karena keinginan apa karena lain itu apa emang itu keinginan kamu dari situ apa karena yang lain Soalnya keinginan juga kan, apalagi mungkin itu dari karena saya sambil belajar juga dengan pengalaman ini pengalaman kerja itu kan mungkin saya itu tuh saya ingin dan yang mungkin bisa juga diaplikasikan di kampus saya gitu.
Jadi saya akan menanyakan maaf gimana konselor dengan saya menurut apakah menurut apa udah ada masukan, udah ada apa menurut apa kurang baik atau apa, mungkin bisa sekali. Ya, sebenarnya terima kasih juga ya Kak udah menerima apa sesi cerita saya gitu kan. Saya juga sangat senang gitu ya. Apa udah ikut saya ngomongin admin kan, admin terus apa saya mau ini kita alhamdulillah ketemu sama kakak dan apa saya juga lagi pas waktunya. Saya juga terima kasih gitu atas masukan dan saran-sarannya gitu yang mungkin akan saya laksanain gitu kan ya cukup membantu gitu kan dengan kesulitan yang saya alami sekarang. Ya, Terima kasih ya Kak. Maaf saya terima kasih juga ya. sebelum kita menutup sesi konselor hari ini kita berdoa kepada Tuhan lewat selesai. Masih kita saya di kurang baik kan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan